Shalom semuanya, Kyonghi Facoy ya. Selamat tahun baru ya bagi yang merayakan tentunya. Dan kita akan lanjutkan tadarusan kita di tahun baru Cina ini di hari Sabtu ini, dan sebelumnya saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mau belajar kembali di malam minggu ini kebenaran firman Tuhan. Maka jangan satupun kami yang lalui, lawatlah kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kita akan langsung saudara ya buka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-9 ya, sama-sama kita baca. Ya, Amsal 9 kita akan membacanya dari ayat yang pertama ya. Sama-sama kita baca pasal 9 ayat yang pertama. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Perikopnya jangan lupa ya, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Saya ulangi lagi ayat 1 ya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Ayat 13. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman. Ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Bapak Ibu ingat tadarusan kemarin? Saya mengatakan bahwa jadikanlah hikmat itu saudara dan pengertian itu sanak. Itu di hari Kamis ya. Hari Jumat kemarin tadarusannya saya mengatakan lewat Amsal 8 itu jelas bahwa hikmat itu ada bersama dengan Tuhan, melekat sama Tuhan. Semuanya ada itu karena hikmat juga. Hikmat yang datangnya dari Tuhan, hikmat yang melekat pada Tuhan, maka mintalah hikmat itu. Dan hari ini kembali kita belajar pengertian bahwa permulaan dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus. Kenapa? Ya karena saya bilang tadi ya, di Amsal 8 dikatakan bahwa hikmat itu melekat pada Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa meminta hikmat yang dari Tuhan, hikmat itu melekat pada Tuhan, kalau kita tidak takut akan Tuhan? Nggak mungkin. Maka yang namanya, maafkan saya, orang yang masih menikmati dosa, masih suka mencuri, korupsi, membunuh, menganiaya, melukai, memfitnah orang, merugikan banyak orang, ya, curang gitu ya, bersaksi dusta, itu orang-orang seperti ini nggak mungkin meminta hikmat meskipun dia memintanya sekalipun kepada Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan tadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dulu. Artinya benci dosa. Terlebih kita mau meminta hikmat yang memang berasal dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menghadap Tuhan? Orang firman Tuhan mengatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Benar ya? Jadi kita harus benar-benar hidup lurus dulu. Bertobat sungguh. Nggak mau buat dosa sama sekali. Terus kalau kita mau menyadari bahwa kita mau menjadi orang yang lebih baik ke depannya, maka kita harus meminta hikmat itu kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah hidup kudus, hidup benar, paling tidak ada niat jahat, pikiran jahat di dalam pikiran kita dan di hati kita, dan ekspresi apapun yang kita lakukan itu yang baik, maka ketika kita minta hikmat, maka kita akan diberi. Nah, dengan mendapatkan hikmat itu, setelah mendapatkan hikmat itu, jangan lupa, jadikan hikmat itu apa? Saudaramu. Ya.
Kemudian, ya setelah kita jadikan saudara, maka saya percaya hikmat itu nanti akan menambahkan apa? Pengertian, kebijaksanaan, kecerdasan, kecerdikan, dan seterusnya. Sehingga hidup kita akan dilindunginya, dipeliharanya. Sehingga akhirnya dampaknya kekayaan akan menyertai kita ke depannya. Kekayaan, apapun itu bentuknya. Kekayaan finansial, kekayaan batinia, dan seterusnya akan melimpah atas hidup kita. Nah, ini yang harus dikejar, saudara. Inilah yang dikatakan dalam minggu ini ketika kita tadarusan Amsal dari pasal 7, 8, dan 9. Hikmat itu akan mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Hikmat itu yang akan membuat kita kuat, saudara. Ini yang ditekankan oleh Salomo berkali-kali dalam Amsalnya, dalam kitab Pengkhotbah. Nah, saya berharap kita semuanya benar-benar mengerjakan apa yang Salomo mau ini. Dengan meminta hikmat sebelumnya, kita hidup takut akan Tuhan. Ya. Dan kalau itu sudah kita dapatkan, bagikan kepada orang lain. Supaya semakin banyak orang berhikmat itu, saudara. Bayangin kalau kita hidup di tengah orang-orang yang semuanya penuh dengan hikmat. Berarti kita berpikir, meskipun ada perbedaan, logika kita main. Kita bisa berlogika, bernalar dengan sehat. Kita bisa berpikir dengan objektif. Nah, kalau di sekitar kita juga meskipun berbeda, tapi mereka juga dengan cara berpikir yang objektif tadi, tergenapi firman Tuhan yang namanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi yang ada sekarang ini kan, kalau kita berargumentasi aja, coba perhatikan Bapak Ibu. Seringkali ketika berargumentasi, berdebat gitu, kita sendiri menilai orang lain itu berargumentasi dengan tidak objektif, dengan subjektif. Saya kembali ngomongin soal situasi politik. Ada orang bilang, pokoknya saya nggak suka sama Megawati. Ya, karena dia merendahkan Presiden Jokowi. Menganggap Presiden Jokowi itu adalah petugas partai. Saya berargumentasi begini, saya bukan orang PDI, nggak suka juga sama PDI. Bukan saja PDI, semua partai juga saya nggak suka. Karena saya anti partai politik. Saya nggak suka sama politikus. Ya. Tapi kalau mau ngomongin nggak suka Megawati karena menganggap Jokowi petugas partai, itu bukan salahnya Megawati, itu aturan mainnya yang ada di PDIP, ADART-nya. Semua yang mau jadi anggota PDIP harus sepakat bahwa mereka nanti bisa ditugaskan sebagai petugas partai dimanapun. Termasuk ketika jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi apapun. Petugas partai, itu aturannya. Jadi Jokowi itu sebelum jadi presiden tahu dia sudah di PDIP kok. Sudah jadi wali kota 2 periode, sudah jadi gubernur 2 tahun. Dia kurang lebih ada 10 tahun sudah lebih jadi anggotanya PDIP, sadar bahwa statusnya dia di dalam kepartaian itu adalah petugas partai. Lalu ketika dia diantar oleh PDIP jadi presiden, dia tetap jadi petugas partai. Nah, mestinya logikanya bermainnya begitu kan. Jadi jangan bilang, gue nggak suka Megawati merendahkan Presiden Jokowi karena jadi petugas partai. Lah, ini logikanya nggak masuk akal, subjektif. Ya, kalau kita objektif, kita lihat kenapa Megawati berkata Presiden Jokowi itu petugas partai. Ya, ADART-nya begitu. Berarti yang benar siapa? Ya Megawati. Kalau Jokowi keluar dari PDIP karena nggak suka dianggap petugas partai, bagi saya dialah malin kundangnya. Ya. Nah, ini berpikir seperti ini, mungkin Bapak Ibu masih belum sepakat dengan saya, tapi kita belajar berpikir objektif itu loh. Jadi jangan suka sama orang, jangan nggak suka sama orang itu karena subjektif. Karena gue nggak suka aja, nggak bisa gitu dong. Ya, saya suka sama orang, nggak suka sama orang, ya objektif. Ya. Bisa diargumentasikan dengan data-data yang valid. Jadi ayo sama-sama kita belajar itu Bapak Ibu. Kita memahami itu. Ya. Makanya dalam Pilpres, dari ketiga pasangan nggak ada yang sempurna. Ya. Tapi dari ketiga pasangan itu saya lebih condong ke 03. Karena melihat apa? Figur Pak Ganjar, meski ada yang berkata macam-macam lah. Katanya pernah nonton video porno. Ya, kalau boleh jujur mah, siapa kita yang di masa lalu nggak begitu? Siapa coba? Laki-laki normal. Ya. Saya di masa muda saya juga sering. Ya. Tapi kan itu suka atau terjebak atau rasa ingin tahu kan ini bisa didalami.
ya. Kemudian juga apa namanya, eh, Pak Mahfud, ya. Biar bagaimanapun dia yang paling lengkap dari semua 6 orang yang maju ke capres itu. Pak Ganjar juga sudah 10 tahun di Jawa Tengah. Pengalaman memerintah jadi pemimpin daerah sudah ada. Pak Prabowo punya nggak? Nggak punya. Gibran punya, tapi 2 tahun. Itu pun dibantu sama bapaknya yang presiden. Belum katam lah. Masih 2 tahun. Ya. Kemudian Anies udah 5 tahun jadi gubernur. Ya. Tapi kita tahu juga prestasinya kayak gimana. Muhaimin nggak punya pengalaman jadi kepala daerah. Ya. Kalau ngomongin trias politika dalam dunia politik yang pernah ada di yudikatif, legislatif, eksekutif, ya Pak Mahfud. Jadi pasangan nomor 3 ini komplit bagi saya. Ada kelemahannya, mereka nggak sempurna, tapi dibandingin 1 dan 2, ini lebih komplit. Ya. Dan juga cara visi misinya, coba dilihat visi misinya. Ya. Memberikan apa namanya, makan anak dari SD sampai SMA dengan dana 400 triliun katanya setiap tahun. Itu bagi saya gelo. Kalau bagi saya 400 triliun itu ya bikin dong supaya orang tua si anak ini bisa punya pekerjaan, ya tidak nganggur, sehingga kedepannya bisa bayarin susu buat anak-anaknya atau kasih makan yang bagus. Artinya uang 400 triliun itu ya kita gelontorkan bukan buat bansos. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan bansos, meskipun itu katanya diatur sama undang-undang dasar lah, bahwa negara harus memberi menjamin keselamatan rakyatnya lah. Tapi bukan bansos, itu kan cuma sesaat doang. Mendingan didata rakyat miskin tuh yang benar-benar miskin apa. Kalau memang tidak punya pekerjaan sama sekali, ya itu harus ditolong. Ya, tapi harus berapa lama? Kayak saya pernah ketemu orang di Belanda. Di Belanda itu orang nggak punya pekerjaan, itu akan disubsidi sama pemerintah. Tapi sampai berapa lama? Ada jeda waktunya. Karena ketika dia tidak punya pekerjaan, dia harus menghidupi dirinya dan keluarganya, pemerintah ada di situ, ada jaminan sosial di situ. Tapi ada durasi waktu, dan si penerima jaminan sosial ini dibantu untuk mendapatkan pekerjaan supaya kedepannya ya tidak lagi menerima jaminan sosial, kan begitu. Tapi kalau bansos kan enggak, dikasih 300.000 per bulan, 500.000 per bulan, terus apa gitu loh. Akhirnya jadi mental ngemis karena datanya nggak valid lah. Kalau yang menerima bansos itu adalah petani, kenapa petani ini nggak bisa bertahan dengan pekerjaannya? Oh, karena pupuknya mahal. Lah, pupuk itu 400 triliun itu tolong disubsidi ke pupuk. Sehingga pupuk jadi murah, terjangkau sama petani. Nah, kalau petaninya bisa bertani dengan baik, hasil panennya lebih banyak untungnya daripada modalnya, kan dia bisa bertahan nanti dengan keluarganya. Oh, ada UMKM kaki 5. Ya, jualan pisang goreng, tapi nggak punya gerobak, nggak punya alat-alat, ala kadarnya gitu di pinggir jalan. Ya difasilitasi dong, ditolong, ditaruhkan tempat di mana, dididik buat pisang goreng yang baik gimana, kasih gerobak, kasih spot dia bisa berjualan. Ya. Sambil tentu dibantu, disubsidi, saya sepakat itu. Oke, saya kasih bisnis pisang goreng, saya upgrade, untuk selama 5 bulan, 6 bulan ke depan, kita subsidi per bulan sekian, tapi 6 bulan selesai. 6 bulan itu diharapkan usaha pisang gorengnya sudah jalan, sudah running, dia sudah bisa punya keuntungan dan akhirnya bisa menghidupi keluarganya, kan begitu. Tapi kalau cuma program susu, kasih makan, itu peribahasa aja mengatakan jangan kasih ikan tapi kasih kail. Semua kalau kasih ikan, ya dia kenyang hari itu, besok gimana? Dan akhirnya karena terus dikasih ikan, ya akhirnya dia jadi pengemis. Kalau kasih kail, dia dikasih alatnya, dia berusaha nyari ikan. Hari pertama nggak bisa, dia usaha lagi sampai dia dapat, karena dia punya alatnya untuk cari makan. Ya. Jadi tadi saudara, kita kembali belajar untuk berpikir dengan nalar, dan itu nggak mungkin bisa didapatkan kalau apa? Bapak Ibu semuanya tidak memiliki hikmat. Ya. Jadi calon-calon pemimpin itu ketika menjual janji, jangan percaya penuh janjinya. Semua orang bisa berjanji, tapi janjinya yang realistis, yang masuk akal gitu, yang menurut logika kita masuk gitu. Kemudian juga seorang pemimpin itu jangan cuma lihat janjinya, tapi rekam jejaknya. Kalau udah bandit mah bandit aja dia. Kalau koruptor, koruptor aja dia.
Masa mau mempercayakan nasib bangsa kepada bandit dan koruptor misalnya ya? Ya jangan dong. Ya, pilihlah dari ketiga paslon itu, baik terutama capresnya. Karena dalam konstitusi kita cawapres itu hanya ban serep, harus diakui begitu. Wapres itu nggak bisa apa-apa. Meskipun dia kedudukannya sepertinya di atas menteri, tapi dia pembantu presiden. Presiden ngomong A, ya wapres lakukan A. Konstitusi kita ngomongnya begitu. Maka dari 3 calon presiden ini, coba pilih yang mana yang bagus, rekam jejaknya bagus. Nggak ada yang sempurna, pasti ada plus minusnya. Coba di breakdown. Oh, ini pernah memerintah. Oh, ketika dia memerintah nih, pemerintahannya bagus, terbukti mendapatkan beberapa apresiasi. Ya, terus indeks kemiskinan di tempatnya bagus. Ya, di breakdown, oh dia pernah jadi penculik, oh dia pernah jadi pembunuh, oh dia pernah janji palsu, ya konsep DP 0% nggak jalan, OKOY nggak jalan, kan gitu sudah. Nah ketika kita sudah breakdown itu, ya baru kita akhirnya dengan minta sama Tuhan, Tuhan ini udah ku breakdown nih, ya aku condong ke sini. Nah kita perjuangkan lah, itu yang saya suarakan. Soal nanti calon saya 03 menang atau kalah urusan belakangan. Ya, paling tidak saya menyuarakan apa yang menurut hati saya, logika saya yang jernih ini, yang objektif ini bisa terdengar sama orang-orang yang mau mendengarkan saya. Kalau didengarkan, haleluya, nggak didengarkan juga orang urus gitu loh. Yang penting saya bersuara. Seorang pelayan Tuhan itu harus bersuara. Bersuara bukan cuma menyampaikan firman Tuhan atau tafsirnya, tapi juga menyuarakan apapun yang terjadi di sekitarnya. Itulah fungsi kenabian. Ya. Ketika kita lihat dunia kita jahat, kita ngomong jahat. Ketika kita lihat pemerintah kita jahat, kita bilang jahat. Ketika kita lihat pemerintah kita bagus, kita bilang pemerintah kita bagus. Itulah yang harus disuarakan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, untuk bisa seperti itu apa? Bagaimana? Ya, untuk bisa objektif seperti itu, ya kita harus punya hikmat tadi. Yang dalam Amsal 8-9 yang sudah kita pelajari itu, ya harus kita minta dari Tuhan. Dan dalam konteks Amsal pasal 9 barusan tadi, ya harus benar-benar hikmat itu didapatkan dengan memulai dengan takut akan Tuhan. Bagaimana kita hari ini? Sudah takut akan Tuhan belum? Kalau masih suka buat dosa, nikmati dosa ya sampai jengking-jengking, jungkir balik, sujud sampai kapalan dengkulnya, minta hikmat nggak mungkin dapat, saudara. Kalau nggak mungkin dapat, ya akhirnya logika kita nggak sehat, nalar kita nggak sehat. Cara berpikir kita nggak pernah objektif, tapi subjektif. Ya. Nah, kita harus bisa berpikir dengan jernih, melihat suatu hal dengan jernih. Kita bisa melihat sesuatu perkara dari banyak sisi. Baru kita ambil keputusan setelah kita melihatnya dalam banyak sisi itu. Dan dalam pengalaman saya, ya itu sangat terbantukan kalau kita memiliki hikmat itu. Orang ketika harus mengamati seseorang dari banyak sisi butuh waktu 2 bulan, kita kalau punya hikmat, kita ngobrol 5 menit aja, kita langsung bisa menyikapinya. Orang ini benar apa tidak. Makanya kan sering saya bilang, saya bukannya sombong saya sudah punya hikmat. Tapi saya ketemu orang 5 menit aja, ngomong apa saja sama orang lain 5 menit, saya udah tahu orang ini kayak gimana. Isi hatinya kegambar dari 5 menit perbincangan kita. Ketika ngomong apa saja, saya udah bisa menilai. Saya tahu motivasinya dia apa. Ada kepekaan itu. Kenapa? Karena kita punya hikmat, di mana hikmat itu melekat sama Tuhan. Kan kita sudah baca kemarin di Amsal pasal 8. Hikmat itu yang menjadikan semuanya ada. Kan Tuhan yang menciptakan semuanya. Jadi Tuhan menciptakan semuanya itu dengan hikmat yang melekat pada dia. Hikmat itu melekat pada Tuhan, identik dengan Tuhan. Dengan Yahweh, dengan Yehova. Makanya kita minta supaya kita juga jadi manusia yang bisa nanti melekat sama Tuhan. Bisa hidup seperti Tuhan. Kan begitu. Ya. Nah, untuk sampai seperti itu, mulailah dulu dengan hidup kudus. Itu bagian kita. Ya. Jadi, ayo sama-sama Bapak Ibu. Di malam minggu ini kita belajar. Ya. Kita belajar menjadi manusia yang memahami kebenaran dengan sungguh, bisa melihat semuanya dalam sudut pandang yang benar, objektif. Ya. Saya sering ketemu orang yang logikanya subjektif, tapi saya juga sering ketemu orang yang berpikirnya dengan objektif. Dan meskipun yang objektif itu berbeda pendapat dengan saya, diskusinya enak.
Karena cara dia menyampaikan pandangannya itu berbasiskan data. Waduh, kalau ketemu orang begitu, saya bisa ngobrol sampai berjam-jam. Tapi kalau ketemu sama orang meskipun tampilannya cantik dan ganteng, wangi sekalipun, tapi kalau ngomongnya, menurut saya ngomongnya begini, kata saya sih begini ya. Ya. Terus dia kekeh dengan sayanya, padahal selalu ngomong saya, tapi nggak punya datanya. Basic datanya, baca data aja nggak bisa. 5 menit ngomong sama orang ini udah males. Ya. Yuk sama-sama kita menjadi orang yang penuh hikmat, sehingga andai kata kita ada kesempatan berjumpa, besi menajamkan besi, manusia menajamkan selamanya terjadi atas kita berdua, Pak, Bu. Saya semakin tajam, Bapak Ibu semakin tajam, dan kalau kita terus pertahankan ketajaman cara berpikir kita, bernalar kita, isi hati kita, juga tindakan kita, maka hidup kita akan menyenangkan hati Bapa. Dan tentu bagiannya ketika kita sudah mengakhiri semuanya, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Gitu ya saudara ya. Saya nggak mau lama-lama, karena itu saja yang saya dapatkan di Amsal pasal 3. Selamat malam minggu, sekali lagi Yom Hifacai, dan jangan lupa besok minggu ibadah bersama kami. Ibadah pagi saya pindah ke malam nih saudara ya. Jadi saya melihat banyak tidak efektif karena dalam ibadah pagi banyak Bapak Ibu juga yang masih tidur, juga masih melakukan aktivitas rumah tangga. Jadi lakuin ibadah pagi jam 6 itu tidak kurang maksimal lah gitu. Ya, terlalu mepet juga dengan jam 11 kalau Bapak Ibu mau ngikuti siaran tundanya. Jadi udah saya bikin malam aja, dari jam 11 sampai jam malam kan ada selisih sekitar 6 jaman. Ya, dan malam semuanya relatif sudah aman, jadi bisa mengikuti ibadah secara live begitu, dan juga tentu diharapkan lebih efektif gitu ya. Jadi besok saya akan khotbah yang jam 11 masih melanjutkan soal Tritunggal. Saya khotbah tentang Malak Yahweh, karena banyak sekali orang Kristen mengatakan Malak Yahweh itu adalah penampakan Yesus di Perjanjian Lama. Saya akan kupas itu apakah benar seperti itu dari sudut pandang saya tentunya, dan saya selalu, Bapak Ibu boleh uji, saya menafsirkan selalu basisnya data, basisnya ayat ya. Biarlah ayat yang menjelaskan ayat. Kemudian malamnya ibadah malam online, saya akan mulai khotbah seri tentang perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus. Ya, penting itu ya. Karena banyak kita itu cuma tahu kebenaran yang kita dapatkan dari gereja, doktrin, tafsir. Tapi kita tidak pernah menyelidiki sebenarnya Tuhan Yesus ngomong apa sih? Perkataannya itu apa sih? Ajarannya apa sih? Ya. Nah, coba kita akan selama nanti beberapa bulan ke depan kita hanya mendalami dalam ibadah sore itu apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, dan coba kita hidupi. Ya. Karena kita adalah pengikut Yesus, bukan pengikut gereja, bukan pengikut hamba Tuhan, bukan pengikut dogmatika tertentu, bukan pengikut tafsir tertentu. Kita adalah pengikut Yesus. Ya, semoga bisa jadi berkat dan mempertajam iman kita semuanya. Kalau diberkati bisa di-share kepada yang lain link ini. Bisa juga di-subscribe. Kalau belum subscribe, dikasih like. Kalau mau memberkati kami lagi lebih, bisa bantu dalam doa supaya program ini semakin jadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan Tuhan. Dan kalau mau mendukung dengan danamu, karena kau diberkati, boleh di-support pelayanan ini dengan dana saudara, sehingga ke depan pelayanan ini semakin tajam. Ya kami paling tidak, saya sih rindu pengen punya kamera bagus lagi saudara, dan harga kamera yang bagus itu tidak murah ya. Itu harganya bisa puluhan juta ya. Juga mau mengupgrade beberapa aplikasi dan juga software-software dan juga hardware-nya. Ya, supaya ke depan lebih tajam, lebih baik lagi dalam segala hal. Dan itu tidak bisa saya sendiri, butuh bantuan saudara. Jadi kalau panggilanmu memang memberkati orang, kau diberkati berlebih, kalau digerakkan hati Tuhan mau menabur, silakan ada nomor rekening, maka kita berkolaborasi. Ya, saya mengerjakan bagian saudara, bagian saya, dengan panggilan saya, saudara mengerjakan apa yang saudara dapatkan dari Tuhan, panggilan Tuhan buat saudara. Ya. Yuk kita akhiri malam minggu ini dengan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah selesaikan tadarusan Alkitab kami. Kami sudah belajar kebenaran. Kembali kami diingatkan bahwa hikmat itu penting buat kami. Sebab hikmat itu yang akan membuat kami berhasil dalam masa depan kami ke depannya. Dan hikmat itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Mampukan kami bisa hidup kudus, Roh Kudus tolong kami. Bisa menjadi pelaku firman, bukan cuma cakap jadi pendengar firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus Allah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di tadarusan minggu depan. Dan jangan lupa besok ada ibadah jam 11 dan ibadah sore malam jam
6 ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Haleluya.